Ini udah kelihatan ya layarnya ya. Iya udah Pak. Ya. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan ke materi ya. Kita mulai materi mata kuliah manajemen produk. Jadi hari ini kita introduction dulu, yaitu pengenalan atau pengantar dari manajemen produk. Nah, apa itu eh, definisi dari manajemen produk? Jadi kita lihat dulu konsep dasar dari manajemen produk. Jadi definisinya adalah manajemen produk itu proses mengelola suatu produk dari awal pengembangan hingga penghentian produk. Jadi dimulai dari awal ya, dimulai dari ide awal membuat produk itu sampai proses berhentinya. Jadi produk itu juga ada siklus ya, seperti kita manusia, seperti makhluk hidup yang lain, seperti tumbuhan juga. Jadi ada prosesnya, dimulai dari eh, tidak ada produk itu dimunculkan produknya hingga nanti ada masa-masa produknya itu sudah decline atau menurun, proses penurunannya ya, proses menuaan. Jadi produk itu ada yang proses kehidupannya lama, ada yang lambat. Jadi dimulai ya, dimulai dari eh, awal penciptaan produk sampai proses penghentian. Jadi itu definisinya ya. Jadi manajemen produk. Nah, selanjutnya, mengapa manajemen produk ini penting? Karena manajemen produk ini berperan dalam memastikan agar produk kita itu sesuai dengan kebutuhan pasar dan agar produk kita itu tetap kompetitif di antara pesaing-pesaing yang lain, tetap berkualitas dan juga agar produk kita bisa menghasilkan keuntungan tentunya. Ya, jadi bagaimana juga kita bisa memproduksi suatu produk itu berkualitas dan efisien. Jadi sehingga bisa dijual dengan harga yang tinggi sehingga menghasilkan keuntungan. Nah, itu diperlukan manajemen produk. Jangan sampai nanti kita menciptakan produk itu cost-nya tinggi misalnya. Dan misalnya kualitasnya tidak kompetitif dengan kompetitor-kompetitor yang ada. Dan juga yang paling penting juga adalah tetap relevan dengan kebutuhan pasar, kebutuhan market. Jadi produk-produk yang kita ciptakan itu tetap bisa diserap oleh market atau pasar kita. Makanya perlu adanya sebuah manajemen produk. Kalau di perusahaan itu ada product manager ya namanya, product manager. Nah, kita lihat contoh-contoh kesuksesan produk-produk itu seperti misalnya iPhone, itu contoh produk yang sukses dan berumur panjang. Dimulai dari iPhone pertama, ide dari Steve Jobs, sampai sekarang produk-produk itu masih tetap uh, hidup ya di pasaran. Atau misalnya Tesla ini, produk baru dari Elon Musk juga memiliki manajemen produk yang baik. Dimulai dari pengembangan awalnya yang diremehkan hingga sekarang memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Produk ya. Jadi dasar dari keberadaan itu ada atau masyarakat. Itu dasar ya dari sebuah perusahaan pada masyarakat. Maka oleh karena itu, maka produk yang baik merupakan kunci keberhasilan. Kalau ada strategi produk yang disebut. Jadi kesuksesan perusahaan itu juga tergantung dasar dari keberadaan sebuah perusahaan-perusahaan yang sudah ataupun perusahaan-perusahaan yang populer itu misalnya yang menciptakan mesin baik mesin otomotif, motor, mobil, mesin. Dan kita lihat juga chip komputer.
Dan juga seperti halnya Microsoft juga, ya, kan dia fokusnya di, jadi masing-masing perusahaan itu pasti memiliki fokus produk tertentu. Nah, oleh karena itu, jadi manajemen itu amat sangat dalam sebuah perusahaan. Dan salah satu strategi optimalisasi keluarga produk atau jasa menggabungkan keputusan siklus hidup produk dan menggambarkan luasnya lini produk. Tujuan dari keputusan produk yaitu mengenai permintaan pasar dengan keunggulan. Ada tiga, yaitu jadi ada perbedaan customer. Di strategi produk yang mendukung rumah sakit melakukan diferensiasi dengan spesialisasi pada berbagai jenis. Diferensiasinya adalah rumah sakit bersalin, itu khusus untuk uh, ibu-ibu yang melahirkan, ibu dan kesehatan anak, dan juga kita lihat sakit mata. Nah, itu kan sudah diferensiasi dia dari rumah sakit yang umum dengan kualitas yang lebih baik. Ini low cost, jadi harganya mesti lebih murah dari kompetitor. Jadi kita bisa mendesain produk dengan berbiaya rendah sehingga bisa dipasarkan ke seluruh dunia. Karena di mana-mana kalau ada produk, maka pasti ada produk Cinanya dan biasanya itu lebih murah. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri juga. Ya, sewaktu saya berangkat itu produk-produk merchandise-nya itu juga made in China kebanyakannya. Produk merchandise yang bagus-bagus, produknya bagus in China. Itulah hebatnya China ya, bisa memproduksi produk-produk dengan low cost, itu strateginya, strategi dari Cina ya. Bahkan mobil pun sekarang yang lebih murah daripada mobil-mobil yang ada. Jadi strategi yang pertama, diferensiasi kedua itu adalah low cost atau harga yang lebih, jadi cepat. Ya, baik itu dalam pelayanannya, dalam mengeluarkan produk baru. Ya, Toyota dan Honda contohnya, mereka bisa mendesain produknya dengan fast response. Jadi cepat mengembangkan desain produk, misalnya memberikan proses desain mobil tercepat dalam industri otomotif. Toyota sama Honda itu misalnya dalam rentang waktu 2 tahun dia pasti mengeluarkan produk-produk baru ya dengan fitur-fitur penting, namanya keunggulan kompetitif. Strategi dalam memasarkan produknya. Strategi bersaing itu ada differentiation, low cost, sama fast delivery. Nah, sekarang kita lihat manajer produk, product manager ya. Ini penting ya. Jadi kita melakukan riset setelah produk kita itu sudah keluar, itu bisa diserap oleh market. Bisa kasih kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat, kebutuhan pelanggan. Jadi kita menentukan positioningnya. Ini produk background pelanggan yang seperti apa, apakah atau untuk kelas ekonomi yang seperti apa. Itu ada positioningnya harus jelas juga ya. Selanjutnya harga juga. Di sana bisa kita menentukan range harganya seperti apa. Itu juga ditentukan oleh market yang mau kita bidik. Selanjutnya juga fitur-fitur produk yang kita tawarkan juga perlu diperhatikan ya. Jadi mengembangkan strategi produk. Dan selanjutnya manajer produk itu harus berkolaborasi dengan tim lintas juga, dengan tim desain, dengan tim teknologi. Diperlukan kerja tim juga dengan divisi-divisi dan performa produk. Jadi menggunakan data ini untuk membuat keputusan bisnis. Bagaimana tren-tren data yang ada di masyarakat misalnya. Bagaimana data-data misalnya dari daftar-daftar produk yang lagi naik atau background dari market dari pelanggan kita. Itu perlu ya. Dan selanjutnya yaitu mengelola siklus hidup produk. Jadi manajer produk itu harus bisa memastikan produknya tetap relevan di setiap tahap siklusnya. Nah, jadi itu memiliki siklus hidup dia. Jadi ada tahap introduction, pengenalan. Ya, pengenalan dulu produknya, baru lahir ya, pengenalan kepada market. Dan ada tahap growth, tahap pertumbuhan atau matang. Terus juga ada tahap decline-nya nanti, tahap penurun born, they live and die. Ini sama seperti kita, seperti tumbuhan, seperti makhluk hidup lainnya. Tahap pengenalan produk itu, karena ungu ini masih pengembangan produk, tentu kita harus mengeluarkan biaya untuk pengembangan jenis produk. Contohkan misalnya makanan, mau bikin produk makanan, paduan rasanya seperti apa. Dulu dia mengeluarkan biaya, investasi, yang warna biru, mulai ada peningkatan, baru mulai itu cost of development and produksinya juga mengalami adalah growth. Nah, itu cash flow udah mulai berkembang, biru is of the otomatisasi ya. Optimis produksi ulang
Atau misalnya kalau pakaian, kita polanya sudah tahu si model yang sama, dari sini udah mulai menurun ya. Nah, selanjutnya masuklah ke tahap maturity. Ini tahap kematangan atau tahap dia udah mulai matang ya, sudah mulai tumbuh baik mempertahankan proses lain. Selanjutnya sales revenue dan memproduksi produk yang sudah jadi ya. Tahap penurunan, revenue-nya juga menurun di sini ya. Cash flow-nya juga ya. Tahap jadi produk saya pasar tapi sekarang sudah masuk produk-produk teknologi juga habis. Nah, kalau masuk teknologi itu ada trennya seperti apa? Yang masa pendek atau siklusnya pendek. Ini produk life cycle. Ya, ini penjelasan dari yang dikenalkan ke pasar dulu. Jadi butuh biaya promosi yang tinggi. Jadi cost-nya tinggi ya. Cost produksi, cost bentuknya seperti apa, fiturnya seperti apa. Jadi produk introduction. Terus pertumbuhan. Itu boleh muncul biasanya. Kalau udah ada suatu produk yang tren, itu yang naik ciri-cirinya. Jualannya mulai segala kualitas dan juga diperlukan inovasi-inovasi. Kita buat misalnya varian-varian baru, tambahan-tambahan. Ada inovasi juga. Kalau misalnya teknologi HP ditambahkan yang bisa bertahan lama. Banyak juga yang umurnya pendek. Terus juga ada masa penurunan, ya penjualan menurun, pasti baru, model baru atau dihentikan produknya. Jadi strateginya berbeda ya di setiap tahap untuk memastikan produk. Contoh produk misalnya teknologi ya, yang hidupnya itu dulu ada dia, habis itu dia habis habis di telan zaman gitu ya. Oh, Apa contohnya? produk HP Pak Nokia Pak. Uh, Kalau generasi Z mungkin populer itu hampir 100% orang pasti handphone mungkin saingannya cuma ada Motorola gitu ya, Samsung beberapa. Tapi mungkin 90% dunia itu semua pakai Nokia. Seiring berkembangnya teknik dan juga produk-produk baru yang lebih fitur-fitur yang lebih baik muncul, secara perlahan Nokia ini habis lagi. Jadi decline dia. Proses mature-nya itu sudah habis dia. Padahal pimpinannya Nokia itu ya, dari ungkapannya yang terkenal itu dia bilang kalau dia itu nggak melakukan kesalahan apa-apa. Ya, jadi kesalahannya adalah telat dalam beradaptasi, merasakan kebutuhan market. Itulah kekurangannya. Sedangkan dalam produk dia tetap jaga kualitas, tetap pelayanan tetap sama, sistem rantai stabil. Akan tetapi kesalahannya ya di sana aja tidak bisa merasakan perubahan demand yang ada di market. Terus juga tidak ada inovasi baru juga, ya. BlackBerry ya Pak. BlackBerry ya, betul sekali BlackBerry ya. Itu juga bahkan Presiden Amerika itu juga dulu nggak mau ganti HP ya. Dan juga banyak ya dipakai sama orang-orang populer pada zamannya ya. BlackBerry itu sangat populer ya. Nah, kata tapi juga siklusnya cepat itu tapi sebentar, lebih sebentar dari Nokia malah dia. Nah, habis itu muncul lagi produk-produk barunya ya. Nah, itu contoh ya yang fenomenal kalau di bidang teknologi. Siklusnya itu cepat, umurnya harus mati juga dia. Karena tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan yang baru. Nah, sekarang yang cukup hebat itu ya iPhone sampai sekarang masih bertahan. Itu kan produk fisik ya. Kalau misalnya seperti sosial media apa misalnya? Eh, yang dulu BBM Pak. Ya, BBM ya. BBM itu ya, kayak WhatsApp sekarang ya. ya. Nah, kalau dulu ada sebelum Facebook itu apa namanya? Kurang tahu siapa. Tahu ya? Kalau lu tahu mungkin ya. Twitter, Pak. Twitter. Beda. Sebelum Facebook ada yang terkenal lagi. Kalau Twitter masih ada kan sampai sekarang. Jadi X. Iya, masih, Pak. Friendster dulu ya. Friendster tahu nggak? Pernah dengar nggak Friendster? Belum pernah Pak. Iya. Nah, Friendster dulu. Nah, karena habis itu muncullah Facebook. Jadi Facebook itu bukan produk awal ya. Dia juga meniru yang ada. Meniru yang ada akan tetapi dengan fitur menerima masukan ya. Apa yang kurang selalu diperbaiki, improvement ya. Continuous improvement sehingga malah sekarang Facebook yang habis umurnya. Padahal Friendster duluan waktu itu ya. Penggunanya banyak sekali. Dan ada juga dulu MySpace kalau untuk musiknya ya. Itu juga sangat populer dulu, sangat-sangat populer. Nah, karena tidak bisa umurnya. Sekarang Spotify sekarang yang masih terus berjaya ya, Spotify, iTunes. Dan kita lihat beradaptasi dengan perkembangan zaman, apa inovasi-inovasi baru kemungkinan juga sebentar lagi umurnya juga habis produk-produk yang tadi itu dan upgrade ya. Kalau sekarang itu kan sudah yang lagi hangat-hangatnya itu AI ya. Sekarang juga handphone-handphone terbaru itu menambahkan fitur AI di HP-nya. Nah, kalau ada misalnya yang tidak mengikuti, tidak pasti umurnya habis juga. Itu teknologi ya. Itu juga sama seperti itu. Nah, sekarang lagi di pasaran. Karena memang kalau lagi di masa perkenalan, di masa introduction ini, maka kalau yang makanan tadi ya, nah, makanan risetnya ini yang lagi tren apa? Misalnya ada kejunya, ada coklatnya, misalnya. Model dulu sempat tren model bunga-bunga misalnya. Nah, itu diperhatikan ya, ada riset, pengembangan produk juga, terus proses modifikasi dan pengembangan suppliernya seperti apa.
Jadi harus fokus. Terus juga selanjutnya di masa pertumbuhan. Di masa pertumbuhan ini strateginya mengantisipasi peningkatan permintaan. Jadi kita juga sudah mulai antisipasi, mulai naik, kita harus antisipasi. Ini ada nggak ini bahan bakunya? Kalau misalnya produknya laris, permintaannya besar, bahan bakunya apakah masih bisa ada gitu. Misalnya yang pakaian tadi yang bunga-bunga gitu. Apakah kita bisa mengakses sama atau dengan kualitas rasa yang sama gitu. Kalau di maka dengan bahan baku yang kualitasnya tidak berubah gitu juga perlu diperhatikan ya, diantisipasi dari awal. Nah, produksi yang inovatif, memperbaiki kontrol produk dan menambah lini produk. Nah, kalau ini lebih variasi-variasinya menambah. Misalnya kalau makanan tren ada bakso tambah keju misalnya di dalam. Ada lagi kemarin tren juga bakso apa eh, di dalamnya itu isi udang gitu ya. Pak tren juga sekarang juga udah menurun ya, udah habis juga siklus produknya. Jadi maka perlu juga ya inovasi-inovasi menambah lini-lini produk variasi-variasi. Itu strategi yang perlu dilakukan. Nah, selanjutnya ada masa penurunan atau strateginya adalah memproduksi produk yang memiliki kontribusi pada keuntungan perusahaan. Jadi kalau sudah mulai menurun itu perlu ya produk yang memiliki kontribusi pada keuntungan perusahaan. Kalau ada yang sudah mulai menurun, ini produknya yang tidak menguntungkan perlu dihilangkan produknya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Itu siklus hidup produk ya. Jelas ya sampai sini ya. Ya, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Ini Sadam lagi di mana ini? Di Sadam, rumah, Pak. oh di rumah. Oke, biasa di tempat kerja ya. Kita menyimak dengan baik. Nah, Puasa, selanjutnya Pak. puasa Sadam. Lagi Alhamdulillah. libur Tadi kebetulan, kerja Pak. pagi. Nah, lanjutkan. Selanjutnya adalah selalu inovasi terhadap produk baru yang belum ada di pasar. Modifikasi produk agar tetap menarik. Nah, produknya juga itu juga bagian dari inovasi ya. Jadi produk itu seduk. Terus juga diferensiasi produk, membuat produk unik dibandingkan dengan kompetitor sehingga produk kita itu lebih terlihat ya di antara produk-produk yang serupa. Terus juga studi pasar dan kebutuhan pelanggan, mengembangkan produk. Nah, pada akhirnya juga produk-produk yang kita buat itu. Nah, selanjutnya ini contoh ya. Sukses itu misalnya iPhone. Itu lama itu masa growth-nya lama ya. Ada tanda-tanda penurunan ya. Karena cenderung monoton produknya. Tapi sampai berkibar lah ya masih berjaya. Jadi bisa dibilang sukses ya. Walaupun penggagas idenya pendirinya Steve Jobs itu sudah lama wafat peminatnya. Nah, iPhone, Netflix misalnya juga sukses ya walaupun berbayar, tetapi dan Gojek juga ya. Sangat amat berhasil sekarang ya di setiap kota ada Gojek, masuk unicorn juga kan, produknya yang tepat ya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Produk yang gagal juga ada. Nah, seperti yang tadi ya kita contohkan Nokia dan akhirnya kehilangan pasar. Padahal dia semuanya berjalan dengan baik secara manajemen ya. Uh, Kualitas produknya juga oke, cuma tidak update saja ya. Ada produk-produk terbaru pada masanya itu yang lebih bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasar. Jadi, nah ini ada tugas ya, tugasnya gampang ya. Nanti saya share juga di Google Classroom ya. Belum saya share tugas strategi bisnis digital. Jadi di sini memiliki manajemen produk yang baik. Ya, lihat boleh produk apa aja, produk makanan, fashion, atau produk teknologi, atau misalnya produknya bisnis digital seperti tadi ya, misalnya produk sosial media, nggak boleh ya. Dan setelah kita pilih produk itu, contoh-contoh yang tadi, bagi misalnya iPhone, contohnya tadi ya, gimana dia bisa bertahan sekian tahun. Sedangkan kita lihat tahun mungkin. Sedangkan ini bisa lama. Ada strategi-strategi yang diterapkan sama dia ya. Jadi bagaimana orang bisa misalnya memakai produk itu orang merasa kelas tertentu, dia merasa uh, bagian dari ya, memakai psikologi atau memang produknya misalnya videonya gambarnya lebih bagus, banyak lah ya bisa diterangkan di sana. Dan juga yang terakhir, apa tantangan utama dalam mengelola suatu produk itu ketika kita mengeluarkan produk-produk baru maupun nanti ketika produk itu sudah matang, sudah harus di pasaran, harus juga kita tetap menjaga ya. Bagaimana? Apa tantangannya? Apakah itu misalnya menjaga um, bahan bakunya misalnya atau menjaga kualitasnya seperti apa? Apa tantangannya? Dan juga kita harus tetap bagaimana melihat pasar itu perubahan-perubahan demand yang ada di masyarakat contohnya ya. Jadi boleh ya. Oh, ini ada tiga, boleh. Pokoknya di ini ya. Yang tiga ini nanti dijabarkan. Nanti modelnya sama kayak bisnis strategi bisnis digital. Nanti sebelum pertemuan berikut nanti satu orang dulu ya presentasi singkat menjelaskan apa saja contoh produk yang memiliki manajemen produk yang bagus, yang baik oleh perusahaan
besar atau perusahaan yang sukses tersebut, dan apa juga tantangan utama dalam mengelola suatu produk. Jelas? Sampai di sini? Nggak Jelas, ada Pak. pertanyaan? Jelas ya? Sadam jelas ya? Oke. Oke, nggak ada pertanyaan berarti paham ya. Yang tadi itu adalah manajemen produk itu sangat penting untuk keberhasilan sebuah bisnis. Karena kalau strategi manajemen produknya gagal tersebut. Terus juga siklus hidup produk mempengaruhi strategi pemasaran yang digunakan. Jadi ada siklus ya. Ya, dimulai dari produk itu nggak ada, kita ciptakan produk. Nah, itu strateginya bagaimana, di saat mulai berkembang bagaimana, di saat mulai sudah jauh di pasaran, juga ya agar tidak mengalami decline atau penurunan. Dan selanjutnya setelah inovatif dan berbasis pasar. Jadi harus ada pengembangan yang inovatif, pelanggan, market atau pasar yang kita tuju yang sesuai dengan produk produk yang kita kembangkan. Oke, mungkin demikian materi untuk hari ini. Ini mungkin karena lagi puasa ya, sudah mendekati waktu-waktu berbuka, gampang buyar ya. Apalagi kalau bicara contoh makanan, misalnya kayak tadi itu gampang buyar, misalnya fokus. Oke, nggak ada pertanyaan? Jelas ya materinya ya? Ya, Pak. Udah jelas. Oke, karena nggak ada pertanyaan ya kita cukupkan dulu ya materi untuk hari ini. Jadi semoga bisa dipahami dengan baik dan di Google Classroom nanti untuk pertemuan berikut. Oke, demikian. Selamat menunggu berbuka puasa. Thank you very much for the attention. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Coba nanti di info ya kalau misalnya jadwalnya mau ganti Senin pagi atau Kamis pagi ya minggu depan ya. Mungkin Kamis pagi, Pak. Kamis pagi mungkin lebih sepakat ya. Ya. Kamis pagi aja ya. Mulai minggu depan aja ya. Kan kosong ya. Aika pindah ke hari apa? Ika hari Jumat sore. Oh, Jumat sore ya. Ya rata-rata sore ya. Iya, memang. Ya, rata-rata sore. Ini karena puasa kali ya. Kalau bulan lain-lain mungkin sore nggak apa. Kalau bulan puasa sore ini agak-agak fokusnya agak-agak lemes nih. Oke, eh demikian ya. Nanti gimana nanti tinggal disepakati aja. Saya sementara bisa juga. Rabu sore juga bisa, Kamis pagi juga bisa. Kita lihat nanti ya. Karena Kamis, Rabu itu saya ngajar juga pagi. Jadwal juga pagi. Ya, oke demikian. Semoga sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.